semua tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Oke, hari ini perkenalan dulu ya. Saya sebagai host baru hari ini, pasti kan baru lihat semua kan. Nah, jadi saya adalah Yunita. Ya, Yunita aja lebih. Dan saya Hawa Indriwati. Nah, ini host yang udah lama-lama banget nih. Pasti udah hafal kan mukanya, siapa sih yang nggak kenal Hawa di sini? Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget nih, yaitu Kak Hasan dan Kak Dian. Wah, jadi mereka ini merupakan pengurus di Polres PPU. Kalian pasti pernah dengar kan podcast Polres gitu kan ya. Buat kalian nih yang belum subscribe itu channelnya Kak Hasan tuh Sampul Said. Nah nih liatin bajunya. Wah keren banget. Jangan lupa pembagian. Gak apa-apa, pokoknya kan harus nonton dulu deh situ. Kak Hasan nih kayaknya orangnya seru banget nih sama Kak Dian. Apa kabar Kak? Baik nggak hari ini kabarnya? Ini mode apa nih? Mode Islami atau mode apa nih? Untuk segala mode kayaknya. Sehat. Oke, itu pahlawan. Baik. Alhamdulillah. Kak Dian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah jadi sebetulnya hari ini tuh kita obrolan santai aja Kak ya. Iya, memang santai. Oke. Santai Kak. Kayaknya ada yang nggak santai nih. Bener banget kan baru. Bukan kamu kayak di sebelah. Lihat nih tegang. Ayo Kak Dian. Sebenarnya saya nggak diundang, maksudnya nggak ikut acara podcastnya. Saya di belakang layar kan, tapi kok ditarik ini. Bingung saya mau ngomong apa. Kan kosong ya. Kalau seandainya saya sendiri kan kosong. Betul. Masa kita menyisakan satu kursi kosong. Terus kursi kosong. Iya. Nah jadi Kak Hasan, menurut kakak nih Kak untuk dunia podcastan itu apa sih hal-hal yang perlu kita siapkan dulu nih? Kan pasti banyak nih di luar sana kayak podcast. Bahkan rata-rata itu di YouTube tuh kayak dunianya tuh kebanyakan podcast gitu Kak. Jadi gini, saya bukan orang yang paling mahir ya untuk bicara tentang masalah podcast. Karena kebetulan aja hari ini beraktivitas di dunia ini, beraktivitas di kegiatan-kegiatan yang teman-teman hari ini lakukan, dan ini perlu diapresiasi ya, terus buat adik-adik di SMA 4 Babulu ya atau Penajian Pasir Utara. Kenapa sih bilang ada terobosan yang berbeda di teman. Kalau misalnya orang sekolah-sekolah itu pakai jurusan mereka sesuai dengan jurusan mereka, hari ini SMA melakukan terobosan melek digital. Saya bilang ini melek digital. Melek. Kalau dunia podcast itu sembari berjalan sih kalau bicara tentang karena kita di setiap proses itu belajar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya sendiri belum bisa sempurna ya. Bahkan kalau bicara tentang masalah gugup, saya juga gugup. Iya, saya juga gugup. Di momen saya juga gugup untuk di awal. Tapi sembari berjalan untuk kemudian kita bisa sharing dan bisa mencairkan suasana, semua akan baik pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu gitu ya Kak. Makanya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Betul. Kita harus menikmati setiap prosesnya gitu ya Kak. Betul. Jadi gugup itu bagian dari proses. Walaupun setiap kali Bahkan orang hebat pun pasti gugup Kak ya. Benar. Serius. Itu manusiawi gitu ya. Tinggal bagaimana memanajemen gugupnya. Iya. Nah, udah manajemen gugupnya. Sudah. Jangan manajemen duit doang loh. Aduh. Terus nih Kak, biasanya kan orang podcast itu pasti perlu menyiapkan beberapa hal itu. Kita kan sebagai orang yang baru terjun juga nih ke dunia podcast kayak gini nih. Apalagi kan dasar kayak kami kan masih anak sekolah ini. Nah, menurut Kakak apa aja sih yang perlu kami siapkan gitu untuk supaya podcast kami ini lebih berkembang, lebih bagus lah nanti. Jadi gini ya, kalau bicara tentang masalah itu kan masing-masing di manajemen kegiatan teman-teman yang mau diolah isu itu harus dipersiapkan secara matang. Contoh sederhana, ada kesiapan host, karena saya pikir pasti ada briefing sebelum kamera itu on, itu ada briefing. Karena kan yang paling utama itu menjaga narasumber untuk tidak dipermalukan. Iya benar. Karena tidak semua juga narasumber paham tentang apa yang bakal kamu tanyakan. Jangan bilang bahwa karena kamu anak SMA terus kemudian pertanyaan kamu
itu bakal saya tahu semua? Belum tentu. Iya benar. Karena setiap orang kan punya kecerdasan masing-masing Iya. dan pengetahuan masing-masing kan. Iya benar. Nah, makanya butuh sinkronisasi antara narasumber dan host. Nah, itu yang paling utama, karena saat ini kan banyak banget tuh konten-konten negatif yang tidak memperhatikan etika-etika itu. Nah, akhirnya ada upaya lain yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memotong video-video. Saya senang banget nih, jujur. Saya secara pribadi tuh senang plus bangga ya bahwa SMA 4 punya terobosan yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Ketika yang lain lagi sibuk bicarain tentang bermedia sosial, sibuk joget, sibuk apa, tapi kalian melahirkan konten-konten positif. Iya. Dan hari ini kita lagi berperang nih. Iya benar. Ya, serius. Hari ini kita lagi berperang dengan konten-konten negatif. Apa yang teman-teman lakukan itu bagian dari upaya teman-teman untuk memerangi konten-konten negatif. Maka semua buat teman-teman yang hari ini nyaksiin, mau pagi, siang, malam, ya lagi di kamera HP-nya atau di HP-nya, Walaupun Anda berada lah di mana pokoknya. Anda berada lah. Mana-mana lah ya. Ya, jangan lupa like and subscribe. Wih. Promosi kan, promosi. Sekalian. Iya. Kapan lagi kan? Nah, sebelum saya masuk bicarain tentang masalah apa yang kemudian mesti dilakukan oleh teman-teman. Yang paling utama itu teman-teman harus punya perencanaan isu yang kemudian teman-teman mesti bahas. Jadi kita tahu nih arahnya kemana. Jadi ketika kita podcast kita mau ngarahkan. Kadang narasumber itu rada-rada sulit deh. Ketika dia terlalu asik, terlalu enjoy, ketika kemudian duduk, dia lupa tema utama kita itu Iya. apa. Sama dengan hari ini, kita lagi asik ngobrolin tentang masalah upaya bagaimana kita memaksimalkan ruang-ruang diskusi ini. Kalau saya bilang kan di podcast saya itu Iya. ruang-ruang diskusi. Diskusi. Ruang diskusi. Nah, kalau ini bedanya itu lebih bagaimana kalian itu memberikan batasan-batasan, khususnya masih sekolah. Jadi ada konten-konten atau bahasa-bahasa yang kemudian mesti dijaga. Ada bahasa tubuh yang mesti dijaga, ada isu yang mesti dijaga. Yang kemudian jangan sampai kemudian informasi itu diterap publik jadi sebuah nilai negatif. Nah, hal yang paling mendasar juga ya, pengambilan isu itu harus dipersiapkan oleh host. Host harus punya kepekaan tentang isu apa yang disodorkan. Yang penting itu tidak mengganggu privasi. Yang paling utama itu privasi. Ya, privasi narasumber. Kok saya kayak jadi ngisi materi ya? Waduh. Jadi guru sehari ya. Ya makanya kan itu saya harus fokus jadi guru. mendengarkan, benar. Jadi guru kan, Jadi guru kita di sini. Enggak, kalian juga jadi guru saya. Oke. Karena hari ini kalian dengan mimik kalian sendiri sudah bikin suasana lebih cair. Waduh. Besar kepalanya ini. Jangan, nggak cukup helmnya, nanti kita pulang. Nah, proses itu nggak akan bisa semulus yang kita lihat ya. Semua butuh salah. Semua butuh, kita nggak bisa sempurna langsung tiba-tiba sempurna. Anak kita itu sekolah dari SD, ya dari SD itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kecuali yang ada yang akselerasi. Lompatan satu kelas pun, itu pun lompat satu kelas. Misalnya akselerasi, ada bahasa akselerasi di sekolah ya. Nah, kalau ini pun pakai prosesnya itu yang kalian harus nikmati. Oh, konten ini ada yang kurang dari saya. Ada pola yang kurang dari saya. Maka penting sebenarnya upaya kita itu bisa melihat kembali produk yang sudah jadi. Tonton kembali. Oh, ada kesalahan di sini, ada kekurangan di sini. Karena sebetulnya filenya itu kita sendiri yang bisa nilai. Jadi kalau di dunia jurnalis ya, karena basic kami ini di jurnalis, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Nah, penulis yang baik itu adalah pembaca yang baik. Ketika kemudian kita sebagai pembuat konten kreator, kita juga harus siap jadi netizen menilai video kita di sehingga ada evaluasi yang kemudian mesti kita lakukan. Dan itu nggak bisa hanya kerja sendiri, harus kerja bareng. Pasti Kalau dampingi gitu iya, Kak Bar. iya benar.
Karena kan ini harus nggunain tim kan. Iya. Teman-teman ini kan pakai tim ya. Iya. Ada orang yang di Belakang layar. Dan Nah, kita adalah yang tampil di ya, layar. nah, sebetulnya produk ini tidak segampang yang dilihat. Orang itu banyak dilihat. Orang tinggal ngerekam doang. Iya. Padahal prosesnya panjang banget. Teman-teman yang ngedit itu bagaimana? Tim kreatif ya. Tim kreatif. Terus kemudian yang ngasih ide-ide sebelum kita podcast. Oh, berat banget deh. Sumpah. Makanya tidak segampang. Maka hormatilah karya-karya teman-teman. Beri aplaus dulu dong untuk para YouTubers, tim kreator. di belakang. Betul. Kenapa itu penting disampaikan hari ini? Orang hanya melihat di layar atau hanya bicara tentang sampul. Makanya saya bilang Sampul Said. Iya. Subscribe promosi lagi. ya benar. Jangan lupa subscribe ya. Like, komen ya. Komen Ntar dimunculin ya. Nanti di bawah sini deh. Ya, kepada editor terhormat Bapak Agus. Bapak Agus. Saya panggilnya Bang. Biasanya panggil Abang. Oke. Kalau kita kan nanti ini murid nanti Memang bisa blacklist dipecat gitu ya. dari keanggotaan podcast. aduh. Bahaya ini terlarang. Tidak, jangan dibuka. Apa lagi nih? Dulu Tanya nih sebelah nih. jangan ini dulu Ya saya mulu. Biasa mewawancarai sekarang. Saya Biasa meng-host sekarang Tapi benar tuh. Saya sempat diajak ngobrol tentang masalah podcast ya. Waktu itu ditanya tentang kebetulan waktu itu hari Polon ya. Dia tanya Polon sebenarnya dia bertugas di salah satu kesatuannya dia atau di Reskrim kalau nggak salah, Reskrim tentang perempuan dan anak. Dia biasa nanya, giliran di podcast kan saya yang tanya. Nah, hari ini saya yang ditanya. Ya memang beda ya rasanya ya. Beda rasanya. Beda rasanya. Kan Beda tukar Bang. posisi. Tukar posisi. Nah, Kak, boleh nggak nih Kak ke yang basic-basic? Oke. Kakak ini kemarin itu sebelum terjun ke dunia podcast nih, hal apa sih Kak yang Kakak lakuin? Iya. Ya saya bilang tadi ya. Kalau Jurnalis. Iya kayak basic kita kan jurnalis. Pertama itu waktu itu COVID ya, kurang lebih hampir 3 tahun lalu ya. Hampir 3 tahun lalu itu ada COVID, terus kemudian budaya saya pribadi suka dengan diskusi. Suka banget dengan diskusi. Dan ruang-ruang diskusi hilang pasca COVID. Pasca COVID itu bukan pasca COVID, waktu COVID. Pas COVID ya, bukan Dilarang pasca. bertemu kan ya? Ya, kita nggak bisa nongkrong bareng. Dia bisa ke warung kopi. Physical distancing. Ya, ada pembatasan. Iya. Nah, maka tercetuslah ide bareng dengan teman-teman jurnalis. Kebetulan di situ ada saudara saya Udin, kemudian yang jadi kameramen juga dari TVRI dan mau kita kembangkan kreativitas kita meskipun dengan keterbatasan yang kita punya dengan menampilkan ruang-ruang diskusi. Sebenarnya bukan Sampul Said namanya. Oh, diganti. Iya, saya nggak sepakat namanya apa dulu. awalnya, Kak? Awalnya ruang-ruang diskusi. Ruang diskusi. Ya, terlalu resmi bilang teman-teman, cuman bilang podcast itu bagusnya nama it. Kalau di teman-teman pers itu kan di teman lingkungan pers itu panggilnya Said. Tapi kalau kalau di orang-orang yang dekat, orang di lingkaran dekat itu pasti panggilnya Bang Hasan atau Hasan. Kita perlu ganti panggilan kan? Enggak jadi masalah. Panggil aku sesusu kamu. Bang Sampul. Bang Sampul. Bener nih. Aku pernah ini momen ya. Ada momen memang tertentu pada waktu kita melaksanakan jalan santai bareng tuh ya. Alhamdulillah kemarin tuh kita bisa masuk kategori. Saya bisa berbangga karena dengan hadiah cuman kulkas dan kulkas dan ya saya bilang kayak gitu. Bandingkan yang melaksanakan hadiah motor kan bisa menghadirkan sampai ribuan orang. Harga kuponnya berapa tuh Kak? 10.000. Nah, dengan 10.000 dapat kulkas ya lumayan ya. Makanya kita niat itu nggak ada bisnis di sana. Di sana fokus bagaimana hasil itu kemudian kita belikan. Karena kebetulan uangnya nggak cukup untuk beli motor, ya lebih baik kulkasnya dibeli 3, mesin cucinya, bahkan dibantu-bantu sama sponsor-sponsor untuk bisa maksimalin kemarin. Nah ini yang menarik buat kita ya melihat proses itu. Saya tidak sepakat namanya dulu Sampul Said. Kenapa? Ya karena saya sendiri belum percaya diri. Saya belum bisa ruang diskusi. Dari momentum itulah berjalan belajar dari kesalahan apa yang kami lakukan, terkhusus
ya karena saya yang majang di layar. Iya benar. Namanya nih yang terpampang. Iya. Rada deg-deg. Deg-degan ya. Nah, Nervous. Tapi proses itu pelan-pelan kita lalui. Kalau dulu itu dari ujung ke ujung video saya gugup mulu tuh. Iya. Tapi Wajar sih. sekarang udah pelan-pelan udah ngilang. Basic sebagai jurnalis kita punya diskusi, jadikan tempat ruang diskusi, dan momen itu dari pesan utamanya adalah kita coba untuk mengurangi konten-konten negatif. Itu yang paling utama. Kenapa hari ini konten negatif terlalu banyak, sehingga setidaknya ya ini kita campur agak Islami sedikit. Nah, karena saya bukan basic agama, tapi setidaknya saya yakin bahwa hari ini keberpihakan itu Betul. berpihak dalam Betul arti khususnya bicara tentang masalah. Karena ini kan jadi rekam jejak digital. Ini jejak digital. Gak bakal hilang. Enggak bakal hilang. Aneh. Ketika kemudian itu tidak bakal hilang, artinya ada kecemasan. Ketika kemudian konten itu negatif, itu akan ditonton terus dan akan menjadi amal buruk yang terus menerus. Nah, tapi ketika konten kita positif, itu akan jadi hal baik, ladang amal jariah. Nah, dari itu juga saya bisa besok atau tahun depan, bahkan 20 tahun ke depan, ketika kemudian itu masih ada di platform YouTube, anak dan cucu saya bisa lihat bahwa abahnya kerja gini loh. Bangga nih nanti Pasti nanti bakal bapaknya, bangga. ya, amin ya Allah. Amin dong. Amin. Langsung. Anaknya Kayla. Iya. Penerus nanti mungkin ya. Iya. Amin. Nanti kalau ada anaknya ganti nama lagi nggak? Mungkin Namanya Sampul Kayla. tetap Said kan? Tetap Said. Oke, Iya. siapa tahu kan ada Biar perbedaan namanya lagi. The Next Said. The Next Said. Oh, bener. Siapa tahu kan tadi kan Bang Hasan nih kayak, oh saya nggak kurang cocok nih sama nama yang lama, mau diganti dulu. Oh, enggak. Siapa tahu nanti anaknya kayak gitu. Nggak mau pakai nama abah. Iya. Enggak. Sejauh ini Abah. ya, kita akan menjaga trust. Turun temurun nih. Ini nama yang meninggikan. Oh iya, meninggikan nama abahnya. Iyalah. Iya dong, masa abahnya nggak di ini. Iya, Kok pembahasan kita jadi abah ini? Apa? Ini sebelah kita nih mesti Ayo ngobrol. dong, Kak Karena ini Dian. orang yang punya apa ya? Apa? Punya pengaruh besar di Sampul Said, salah satunya ya. Kak Dian. Dia punya pengaruh besar tentang masalah pengelolaan isu, ide apa yang kemudian mesti dihadirkan. Bahkan saya itu agak terjebak ya tentang masalah isu. Saya kan terlalu formal kalau bilang teman-teman itu, saya terlalu formal. Kalau sesuatu bahkan bercakap biasa pun itu Kelihatannya seperti formal gitu. formal. Dianggap formal, padahal memang yang begini gayanya. Nah, dia coba untuk formula. Kenapa nggak hadirkan anak muda? Kenapa mesti pejabat terus? Nah, hari ini kita biar seger ya. Iya, seger. Jeruk haus. Kan masyarakat waduh jenuh. Masyarakat Iya. kan jenuh gitu kan, kalau pemerintahan terus yang dibahas ya. Bahas sekali-sekali apa gitu. Gimana nih Kak caranya nih ya biar kayak Biar ini suasananya Biar cair. tenang Iya, gitu, Kak. Cari kasihkan celutukan yang Di tengah ya di tengah-tengah. Contoh gimana ya? Kita kasih contoh dulu. Contohnya gini, ketika kalian lagi ngobrol sama salah satu narasumber, harusnya begini, ya, kurang maksimal, berarti tidak maksimal. Iya. Itu celetukan, kenapa tidak maksimal? Pukulan yang langsung akan memukul psikologi undangan orang yang kita undang atau sebagai narasumber, itu akan memukul dia sehingga dia akan memberikan jawaban respon yang spontan, dan di situ kita akan dapat dapat highlight dan dapat angle. Kalau dalam etika jurnalis itu angle. Ya. Jadi kita dapat di situ dapat angle nih. Contoh misalnya kalau kita ngundang polisian misalnya. Kalau ada anggota kepolisian yang ada oknum polisian, ya, ngomongin oknum. polisi nih. Waduh. Cie. Mulai berat. Ada oknum polisian yang kita pecat. Kan kayak gitu kan. Nah, kita dapat angle kata dipecatnya itu jadi kekuatan besar. Kita jadi judul, jadi apa. Dan itu yang jadi nilai menarik. Sebenarnya tidak semua dari obrolan misalnya sampai 30 menit itu
menarik untuk ditonton orang, tapi ada poin besar yang bisa kita Ada tayangkan. intinya. Ya. Jadi ada poin besar yang diharapkan netizen itu menjadi sebuah nilai kepuasan buat mereka. Nah, menurut kakak-kakak kiri nih, Kak Hasan maupun Kak Dian, kira-kira nih Kalau untuk saya disuruh ngomong mulu nih. Dek. aduh, oke, kita alihkan ke Kak Dian kalau gitu ya. Kak Dian kan orang di belakang layar ya, tim Iya. kreatif. Iya, Wah. Menurut Kak Dian dulu nih, berat banget nggak untuk menjadi tim kreatif itu? Sebenarnya berat, nggak berat juga. Nyari isunya itu isu ya kan yang mau dibahas, cari narsumnya juga. Kadang narsum juga sulit diminta untuk ini, Untuk hadir. Kan Nggak semua pejabat mau ya kan Mau Bang? duduk bersama ngobrol-ngobrol Iya, gitu. karena berhadapan dengan kamera itu enggak gampang. Iya benar. Dia bilang, Takut salah ngomong Iya, karena dia kan benar. pejabat kan. Iya. Kalau dia salah ngomong sedikit, aduh pejabat nih masa Nah, ngomongnya ngomongnya begini. Iya kan, gitu Banyak lagi. pejabat yang kalau preman maaf nih ya. Kalau preman pasti dianggap biasa. Ya maaf nih ya, preman buang air kecil di pinggir jalan itu Iya. biasa. Preman Biasa. memang gitu. Tapi kalau dia pejabat, kencing pasti di beda. pipis di pinggir jalan pasti Jadi pasti beda. Itu contoh analogi ya. Oke. Sorotannya beda ini. Iya, sorotannya beda ketika kemudian cakapnya dia atau ucapannya dia pada waktu diambil. Makanya dia juga kan safety diri. Tapi pada prinsipnya kita mesti jaga ya. Kita punya komitmen untuk jaga narasumber kemana hal yang memang layak tayang sama tidak. Dan itu juga mesti dilakukan oleh teman-teman. Mari kita gelorakan konten-konten positif. Nah, Mari kembangkan konten-konten. Konten-konten positif. iya. Ini kan saking kebanyakan konten-konten negatif nih, yang positifnya sampai ketutupan Iya, gitu ya Kak ya. tergantung ini kita juga sih algoritma ya Bang Iya. ya. Kan kalau kita lihatnya yang negatif Munculnya negatif terus ya. Oke. Kalau kita ngeliat yang positif pasti Positif Iya, terus munculnya. Iya, Tapi itu biasa kalau misalnya TikTok sih kayak gitu ya, kayak Enggak cuma di TikTok. di Instagram juga Di kayak Instagram Oh gitu. Jadi kalau kamu lihat identitasnya temanmu, kamu buka Instagramnya, terus kemudian kamu lihat layar di di depannya, explore-nya kalau Di misalnya explore. Instagram tuh explore ya kan. Oke. Explore. di pencariannya tuh kan, kamu lihat itu banyak tuh. Kita bisa tahu tuh, ini karakternya gimana, dia Iya, nonton suka bola kah, nonton dada kah, ya kan? nonton Korea, Korea kelihatan. kah, kelihatan tuh yang nonton bola, kelihatan karakternya akan muncul di situ. Karena sering dilihat kan. Ya, karena itu kan ini handphone ini kan privacy banget ya. Iya benar. Makanya dia kan dia nggak Google kan Bang? iya Kayak dia Google. dia nggak akan dia kan nggak akan perlihatkan ke orang. Iya. Begitu juga saya nggak mau akan lihatkan ke kalian tahu nanti karakter saya. Aduh. Baru tahu loh, sumpah. Kirain cuma TikTok doang yang kayak gitu. Enggak cuma TikTok, semua. YouTube juga kayak YouTube juga begitu. Gini aja deh, contoh sederhana. Handphone yang kemudian dipakai sama keponakanmu atau adekmu, yang ditonton sama adekmu, handphone yang digunakan HPmu nonton misalnya Cocomelon, dia akan timbul terus tuh dengan yang nyaris sama itu dan terus menerus. Nggak Logaritmanya jauh-jauh begitu. dari kartun-kartun. Iya kartun atau apa yang dia tonton ketika bener nggak sih? Iya, baru sadar. Baru sadar. Ya? Kayak film tapi Ini aku sempat pikirin nih sebelum sambil bawa mobil tadi mikirin yang mesti dilakuin ya karena ini penting nih. Karena saya di dunia jurnalis termasuk di dunia di podcast ya, beraktivitas di podcast ada hal yang penting ditahu oleh teman-teman. Terkhusus teman-teman yang hari ini beraktivitas di jurnalis ya. Saya secara pribadi saya merasa lalai di waktu saya masih sekolah, tidak fokus dengan bahasa Indonesia. Tapi ternyata lewat bahasa Indonesia lah saya dapat cari uang. Iya. Penggunaan kata, kalimat, ini kan belajar bahasa Indonesia dasar basic banget dah. Basic banget. Kalau tapi ternyata ketika diaktualisasikan dalam sebuah tulisan ataupun dicakapkan atau diucapkan itu nggak semudah yang kita dapat apa bahasa Indonesia juga. Biar nggak belajar juga nggak bisa. Iya pasti bisa. Mikirnya gitu. Padahal maka pada waktu dalam berkehidupan sehari-hari Beda. atau khususnya bicara cari duit ya. Iya, saya cari duit lewat tulisan di apa pembuatan berita dan itu menggunakan titik koma. Dan saya ada momen tertentu memang saya bilang gini. Saya harus datengin guru bahasa Indonesia saya dan saya Minta harus belajar ulang. minta maaf karena tidak begitu memperhatikan karena waktu itu saya waktu saya jadi beraktivitas di jurnalis di salah satu media besar di Kaltim
penggunaan titik koma itu jadi riskan ya. Masalah ketika koma itu apa, titik itu apa. Dan saya lupa menggunakan titik dan koma. Saya tulis sepanjang-panjangnya. Iya benar. Nah. Biasanya kan ada Nggak orang peduli, nggak menyampaikan peduli, nggak berita peduli gitu deh. kayak Iya, nggak peduli aja. Typonya banyak. iya deh. Belum Terus typo, belum lagi typonya, belum lagi titik typonya. komanya yang kurang. Nah, Biasanya ada kan berapa kalimat, kurang. ada berapa kata yang kemudian tidak boleh berlebih ketika kemudian orang baca harus terlalu panjang sampai Iya. titiknya. Itu kan penggunaan basic yang kita dapat di sekolah. Maka berterima kasihlah. Ini guru-guru bahasa Indonesia. Terima kasih. Siapa nama bu gurunya di sini? Pak Lukman, Bu Irma, sama Bu Fania. Karena hari ini bahasa Indonesia jadi sarana untuk cari duit buat Betul. teman-teman jurnalis dan calon-calon jurnalis ke depan. Iya benar. Kalian dua Kayak Amin. ini kan nggak jadi terjun ke jurnalis nih. Jujur, Tunggu minat 1 tahun lagi ya kak. Hah? Kamu nanti Oh, aja tunggu ya. sini. Nah, Nanti aja ya. Jangan maruk. aja. Jangan maruk. Belajar dulu. Kan jurnalis tuh ke lapangan loh ya, panas-panas, Ke segala lapangan. macam. Tapi Sudah bahagia, sering. bahagia kan. Benar. Yang penting Kalau kita abis kan keluar. menjalaninya. Sebenarnya kan yang penting kita suka, kita menjalani dengan kayak wah, aku suka ini, jadi aku jalani dengan sesuka hatiku, dengan hati yang gembira. Nah, untuk yang tadi tuh kak, Yang mana kak? itu belum ya? Kata Bang ini ya. Enaknya mana? Gitu. Ini Kak, ini Bang. Nah, Mbak. Mbak. Oh, oke. Mbak. Mbak. Tadi Mbak Dian. Mbak Dian. Mbak Dian ke. Kok Jawa? Kok Jawa ke? Wong Bugis. Oh, Kamu Bugis? Iya. Saya Jawa sih. Makanya Mbak. saya Indonesia. Oh, saya Malaysia. Iya. Orang Malaysia ya pindah. Orang Malaysia nih. Tapi udah jadi Udah Indonesia. pindah. Berarti udah nggak bisa disebut Indonesia ya? Salah dong. Malaysia dong. Aduh, bibir aja bisa tipe apalagi tulisan ya. Makanya jangan lupa belajar Bahasa Indonesia. Itu tuh kayak tadi penggunaan titik koma. Biasanya kan orang kalau misalnya kurangin titik komanya tuh orang jadi bingung ini maksudnya apa sih dia ngirim Iya, bener. pesan ini ya kan Kak? Benar. Kayak arti maknanya tuh jadi kayak berubah loh. Yang dimaksud ini tapi yang dia kira ini gitu. Nah, benar. Makanya Jadi kan kayak susah banget ini. makanya pentingnya bahasa Indonesia itu Dimulai dari sekarang. bukan mulai dari sekarang, mulai dari SD. Dari kemarin ini ya. Untuk kalian semua. Bahasa Indonesia jadi dulu. Nah, betul. Kena kan? Nah, kena kan? Kena kan loh. Iya, pada waktu fase sekolah kita nganggap remeh tentang Bahasa mata Indonesia. ngapain Cuman bahasa orang cuma sini biar nggak belajar juga bisa. Nggak rehat Bahasa kok. Indonesia soalnya cerita-cerita. Padahal mah capek cerita-cerita baca. bahas tentang majas Iya. paling segitu-gitu doang. Baru juga sering Padahal- capek kan baca. Padahal paling basic itu adalah titik koma dan kita sering lalai di situ. Disepelekan Padahal tuh ternyata yang paling penting loh. Iya. Penting. Titik koma ini. paling sering disepelekan. Dan itu bahasa pemersatu kita di Betul. bahasa Indonesia. Bahasa pemersatu kita. Dengan begitu ragamnya Indonesia suku bahasa dan ras kita disatukan dengan bahasa dan hari ini kita bisa saling komunikasi. Kamu orang Buginis, Jawa. Java, Jawa. terus kemudian Indonesia. Oke. Bineka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda Berbeda tetap satu tetap jua. jua. Hari ini bahasa Indonesia mempersatukan kita. Kalau ada bahasa Indonesia ini kita nggak bisa ngomong. Iya. Bisa ngomong, cuman nggak tahu apa yang dimaksud. Kalau nggak bisa ngomong mah gagu. Ya itu dia tadi kayak gimana cara kita menyatukan pikiran kita kalau misalnya kita nggak tahu dia ngomong apa. Nanti konflik. Salah paham kan. Bener. Gagal paham jatuhnya. Iya benar. Komunikasi yang nggak baik itu pasti jadi hubungan itu jadi ini bang ya. Renggang. Jadi, Iya itu renggang. yang bisa Ada pemahaman apa? Ada Miskomunikasi. ya gara-gara pemahaman yang berbeda atau cara komunikasi yang berbeda. Makanya masuklah etika bahasa Indonesia dan kita secerdas apapun tanpa landasan dasar etika itu juga akan jadi masalah. Jadi jangan pernah berbangga ketika kemudian you ngerasa cerdas kemudian tapi kamu nggak gunakan etika. Kadang kala kita memang harus tahu bahwa orang lain itu benar, kita salah.
kita benar, kita tidak mesti ngotot di momen tertentu orang kita salahkan. Iya. Ada kalanya kita benar dan kita mengalah untuk tidak mempermalukan orang lain. Betul. Dan itu bicara tentang etika. Nanti di momen tertentu di belakang baru kita luruskan agar tidak mempermalukan orang lain. Itu bagian dari pembelajaran etika yang harusnya sudah membumi di semuanya. Iya, harusnya itu nggak perlu lagi ya. Jadi, tapi banyak orang yang nggak peduli dengan kamu salah ya salah. Ya udah, kamu Padahal- mengakui kesalahanmu itu. Iya, gitu. padahal nggak semua. Ada momen tertentu orang akan defense atau dia akan memprotek dirinya untuk tidak terlihat salah. Apalagi kalau ada yang dia suka. Iya benar. Dia akan selalu memperlihatkan bahwa dia benar. Perfect dia. Apa namanya? Perfectionist. Perfect di mata Orang-orang- yang Dia suka. dia harus terlihat wah di saat Iya. Makanya etika itu penting kan. Pengetahuan. Nah, ini kita udah belajar tentang masalah. Hari ini saya cuma belajar untuk jadi guru ya. Karena cita-cita saya sebenarnya jadi guru deh. Guru apa, Bang? Guru. bahasa Indonesia. Pengetahuan yang saya punya lah. Setidaknya bisa dibagi. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang. Betul ya, keren. Yang terakhir ya. Ya, oke. Saran dan harapan buat podcast kita nih. Iya, podcast kita, podcast semapa lah. Podcast semapa nih. Dari saya atau dari Dian dulu? Dari Bang Dian. Bang Hasan. Iya, Bang Hasan dulu baru kayaknya. Ya, Oke gini. Dalam ini ya, ini bicara tentang konten ya. Konten kreator. Bukan YouTube. Kalau bahasa sekarang konten kreator ya, bukan YouTubers. konten kreator. Ya, konten kreator. Jadi dari semua yang kita olah di internet atau yang bakal jadi jejak digital kita termasuk dalam karya-karya ini kan karya. Ini kan karya. Kreativitas anak muda yang kemudian hari ini dilakukan oleh teman-teman dari SMA. Pas guru-gurunya ya, akan mungkin juga jalan begini kalau Kalau nggak ada dukungan dari mereka, ya benar. Nah, yang paling penting itu adalah konsistensi. Atau kita harus konsisten dan tidak tertinggal isu. Itu paling utama. Terlebih dari kurang dan lebihnya itu berproses. Nanti akan terbenahi sendiri. Karena kita akan belajar terus menerus. Karena kita nggak pernah berhenti belajar sampai ke yang lain. Makanya jangan pernah menuntut semuanya sempurna. Biarkan proses kamu nikmati dan dari proses itu kamu akan dapat hasil. Karena proses tidak akan pernah Mengkhianati hasil. Iya. Mungkin Iya, dari Kak Dean oke, lagi. Satu ya dari saya. Terus ciptakan produk positif karena kita udah ditetapin sebagai kota negara. Iya. Sebagai calon ini. kalah Udah isu bukan saya. calon. bukan calon lagi ya, udah fix ini, udah terbangun di sana. Pembangunan kan sudah berjalan. Sudah berjalan dengan lancar di Iya. sana. Jadi kita untuk mempersiapkan itu kita harus pinter-pinter lah. Akan produk-produk positif terus kan. Supaya kita nggak terkalahkan sama orang-orang luar Iya, nanti. benar. Jangan pernah jadi penonton di kampung sendiri. Betul, kita harus jadi pemain di sini. Ya tepuk tangan buat kita semua. Oke, itu teman-teman pembahasan kita hari ini dari Kak Hasan sama Kak Dian. Semoga apa yang telah kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat banget sih ini pasti. Iya, banget. Jadi untuk kalian semua penonton dari manapun kalian ya, mudahan ramai ya pun. Subscribe naik. Semoga ini bermanfaat banget ya buat kalian. Jangan lupa pokoknya like, komen, share juga supaya ilmunya nggak sampai di kalian aja. Terus sebarkan ilmu yang baik pada orang lain. Keren. Kita kan juga digital yang baik, jangan yang negatif. Mari kita turunkan itu. Apa itu yang negatif-negatif? Yang begini-gini tuh. Oke, mungkin sekian dari kami berdua. Apabila ada salah kata, maaf karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak pidato ya. Ini dong. Oke. Jadikan tempat sebagai sekolah. Dan jadikan setiap orang sebagai guru. Kami Awak dan Yunita. Astagfirullahaladzim. Saya Hawa Indriwati dan Saya Yunita. pamit undur diri. Bye-bye.